Nah, ini menarik. Kan semua orang melihat kalau Bang Ruben itu sebagai sosok yang sukses. Amin, insya Allah. Kemudian ceria, kemudian selalu atraktif dan menghibur. Tapi di balik layar, ujian pasti datang bertubi-tubi Bang. Ya tadi tuh, kayak rumah yang tiba-tiba bocor, ada yang retak dan lain sebagainya gitu kan. Dari mulai kesehatan dan lain sebagainya. Di momen mana Bang Ruben bisa merasa ujian itu, oh ya Allah kok berat banget sih? Ada nggak perasaan seperti itu dan di momen apa Bang? Itu ya. Ini Masya Allah ya, mungkin aku bisa bercerita ini pengalaman yang aku jalanin gitu. Jadi di momen apa di saat ujian itu sangat berat sekali gitu ya. Di momen yang menurut saya ada orang di sekitar ya. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan masalah rumah tangga yang lalu sudah selesai, clear. Tapi ini orang-orang terdekat ya, khususnya orang-orang terdekat atau yang pernah bekerja dan yang lainnya. Itu sepertinya mata saya sama Allah udah gak dikasih saringan lagi. Langsung blok di depan mata, prak gitu. Jadi kalau dikutip kesimpulannya udah jatuh ketimpa tangga, gedebuk, disambit, ditimpuk, dicaci semua. Masya Allah. Jadi betul-betul totally dibersihin sama Allah. Iya, Masya Allah. Orang-orang yang tidak lagi sejalan, searah, itu dibersihin benar-benar sama Allah dan itu terjadi di depan mata ya Mas ya? Depan mata, mata. Apa sebenarnya yang membuat Bang Ruben tetap berdiri tegak sampai saat ini di tengah badai ujian yang luar biasa, seolah-olah gak ngasih jeda sedikit pun untuk abang bernafas? Gini, ini ada kaitannya ketika saya sholat selalu minta sama Allah gitu. Ketika waktu saya indep sama Allah tuh dari tahajud ke subuh. Itu biasanya waktu saya banyak bercerita semua hal gitu. Yeah. Saya selalu minta ya Allah tunjukkan jalanmu, ya Allah tunjukkan apa yang harus dilakukan. Benar-benar ditunjukin. Jadi saya takut sendiri sekarang kalau berdoa. Jadi saya masih ini belum selesai ya Allah, tar dulu, sabar dulu, tar dulu gitu. Jadi gara-gara saya sering ucap itu Allah terus kasih lihat. Allah terus kasih lihat. Jadi saya cuman bilang kita gak perlu jauh-jauh pergi, gak perlu kemana-mana ya cukup kita kasih waktu buat Allah. Allah jawab semuanya satu persatu dan saya cuma bilang saya gak berani mengeluh lagi, saya selesaikan dulu yang sudah harus saya selesaikan. Masya Allah. Jadi antara waktu sholat malam sampai subuh itu waktu quality time-nya abang sama Allah. Iya. Untuk ngaduin semuanya. Alhamdulillah selama saya menjadi mualaf ini saya baru 2 kali meninggalkan tahajud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena buat aku nih gitu ya. Itu waktu yang kita bisa bercerita tanpa ada gangguan. Ya. Tanpa ada hal yang menurutku ini bisa menjadi benturan gitu. Jadi makanya ketika waktu aku pernah melewati sholat tahajud tuh kayak Allah tadi nyariin gua gak ya gitu. Kayak sedihnya bukan main. Semanis itu yang abang rasain ya. Iya. Dan ternyata di dalam Al-Quran apa yang abang rasain ini ada loh bang. Iya. Al-Quran surat Al-Hujurat. Surat ke-49 ayat 7 dan 8. Allah yang bikin iman itu manis dalam hati kita. Sehingga Allah jaga kita dari perbuatan-perbuatan kekufuran, kemaksiatan, kefasikan dan kedurhakaan kepada Allah. Dan itu Allah tegaskan bahwa itulah orang-orang yang diberikan jalan yang lurus. Nah berarti kan hidayah itu Allah tancapkan kuat di dalam jiwanya abang. Nah kan kita sama-sama tahu nih bang, bahwa hidayah adalah rahasia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa nggak? Tolong ceritain sama Ridho, kapan pertama kali hati kecilnya abang itu merasa ada panggilan dari Allah selain 4 tahun belajar tadi, atau kedamaian yang berbeda yang dirasakan dalam proses menjemput hidayah dan menerima hidayah dari Allah itu bang? Gini, itu kalau ditanya kapan pertama kali, saya mungkin pertama dari lingkungan ya, karena lingkungan saya hampir 95% muslim. Allahu Akbar. Dan alhamdulillah ya pekerjaan saya sebagai seorang pembawa acara, saya sering bertemu dengan ulama-ulama atau orang-orang soleh yang hebat-hebat gitu. Tapi ketika saya tertarik itu bukan karena sedang
lagi sakit hati, bukan. Bukan karena lagi memang mayoritasnya, bukan. Tapi ada hal yang menurut saya ini saya harus punya banyak waktu nih sama Tuhan gitu. Oke. Dan saya melihat ada beberapa orang soleh ya yang memang benar-benar saya screening matanya gitu. Saya memilih untuk saya memilih dia untuk menjadi patokannya. Salah satunya Habib Usman. Itu yang memang jam berapapun saya telepon Habib Usman tuh nggak pernah nggak ngangkat, pasti dia ngangkat teleponnya. Masya Allah. Jadi ketika saya ada sebuah tayangan di sosial media dan yang lainnya, saya tanya dari sisi Islam, beliau langsung cepat jawab. Beliau jawab hari Senin, saya nanya hari Senin, beliau langsung jawab. Saya itu bisa jawabnya lagi hari Sabtu. Karena pergejolakan itu tuh nggak gampang untuk kita bisa meleburkan hati yang keras, meleburkan pikiran yang kita sudah terbentuk kan. Usia saya 43 tahun, saya masuk ke usia Islam itu di usia 42 tahun. Berarti 42 tahun pola pikir saya itu sudah terbentuk kokoh. Nah, bagaimana caranya saya bisa melunturkan pikiran itu? Ya, hanya keimanan. Jadi makanya di saat itu saya makin tertantang untuk Islam sepertinya yang harus saya fokus dan pelajari. Jadi turning pointnya itu bukan karena masalah. Bukan. Tapi karena kesadaran. Iya. Karena pengen lebih intimate lagi sama Allah. Ya. Nah baru akhirnya begitu jelek masuk dihantam ujian. Betul. Makanya ketika saya memutuskan masuk Islam setelah proses saya bercerai. Oh iya. Jadi karena saya tidak ingin kait-kaitkan antara agama dengan masa lalu gitu ya. Tapi kan kitanya sendiri, netizennya banyak ya. Jadi pertama 2 kali, ketiga nanggepin, selebihnya gini, capek lu lihat aja deh tanggal-tanggalnya deh gitu. Dan gak perlu kita mencari pembenaran diri gitu. Cuman tentang keyakinan itu bukan hal yang saya disuruh, dipaksakan atau banyak akibat-akibat dari yang lain, enggak. Itu karena pure dari hati saya. Ini menarik. Jadi memang betulan dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Nah, proses menjemput hidayah biasanya kan penuh dengan perjuangan batin, gejolak, ya kan? Apa ketakutan terbesar yang sempat muncul di pikirannya Bang Ruben sebelum akhirnya untuk memutuskan bersyahadat? Ada nggak kayak overthinkingnya atau rasa takut, aduh dan lain sebagainya gitu kan? Sebetulnya ya kita tahu itu yuwaswisu fi sudurinas gitu. Tapi di saat itu apakah ada Bang? Ketakutan saya pertama kali itu cuma satu. Bisakah saya menyempurnakan sholat? Allahu Akbar. Karena saya tidak mau ketika saya sudah menjadi seorang muslim tapi saya tidak menjalankan ibadah sholat. Enggak gitu. Totalitas. Enggak seperti yang Allah mau gitu. Saya enggak mau. Jadi buat saya di hidup saya yang baru, ya saya pengen semuanya baru. Style gaya hidup yang baru, semuanya saya cuman kepengen, gue udah gak butuh bantuan manusia. Jadi minta Allah campur tangan semuanya. Ya kalau kita mau in depth sama Allah ya kita harus deket. Iya kan? Kita harus deket sehingga tak berjarak. Kalau kita lagi cerita tuh seperti nggak berjarak, seperti kayak rumah kita tuh nggak ada atapnya, gitu. Jadi hanya antara kita dengan Allah aja, ya Bang ya. Iya. Dan itu nggak bisa semua orang bisa ngerasain dan ngalamin itu Bang. Kecuali kita mengenal Allah. Karena banyak orang kita Muslim juga nih, itu ngakunya beriman kepada Allah. Tapi ketika dikasih masalah, bukan Allah yang dicari, tapi justru malah nyari orang lain. Semangat yang tergambar dalam diri Bang Ruben ini, kata Allah, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fi silmi kafah. Sungguh-sungguh totalitas. Dan semoga Allah istiqomahkan untuk Abang. Amin. Dan ada wasiatnya juga, wala tatabi'u khutuwati syaiton. Hati-hati karena musuh kita bukan orang lain. Musuh kita adalah bisikan-bisikan syaitan yang menggelincirkan kita pada kemaksiatan. Nah, bisa nggak Bang digambarkan bagaimana rasanya momen pertama kali ketika Abang bisa bersujud, menyebut nama Allah dan berdoa dengan sepenuh hati sebagai seorang muslim? Pada saat saya syahadat ya, itu saya diajarkan berwudu. Tapi sebelum saya basuh tangan saya, kembali saya tarik tangan saya bilang lagi sama Habib Usman, sekarang ada Habib, setelah pulang dari sini, lalu saya sholatnya bagaimana?
Itu yang saya terus tanyakan. Dan terakhir beliau menjawab, ente ini kan Islam, Allah yang mau. Jadi ini cuman perantaranya. Selebihnya Allah yang akan jawab. Allah yang akan selesaikan. Yakinkan diri, mantapkan diri, kita mulai berwudu. Udah. Dengar kalimat itu, saya mulai berwudu. Habib Utsman yang ketika saya sadar, Habib Utsman yang bergetar dan menangis. Gitu, karena pada saat itu saya masih terus tempel beliau untuk apa langkah saya selanjutnya, apa langkah saya selanjutnya gitu ya. Masya Allah, beliau tidak lepas saya begitu saja, tapi beliau pantau terus, beliau mendampingi, beliau jagain terus gitu. Dan pada saat itu yang paling saya bilang, ya Allah, ini gimana saya sholatnya? Itu doang, saya cuma minta pertama kali itu adalah, ya Allah sempurnakan sholat saya. Masya Allah. Itu aja. Bersyukur itu mengkonversi semua nikmat yang Allah berikan jadi amal soleh. Itu syukur. Artinya apa? Dikasih badan yang sehat, syukurnya apa? Ibadah. Dikasih mulut, apa syukurnya? Ngomong yang baik.